Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maditiara dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi perpajakan. Nah, materi yang pertama adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak sendiri adalah suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nah, faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya program dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Dan yang ketiga adalah pelayanan pajak. Materi selanjutnya yaitu adalah pajak penghasilan. Apa sih itu pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Saat ini Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, objek pajak penghasilan ada 4, yaitu dividen, laba bruto dari usaha Anda, bunga yang Anda dapatkan termasuk premium dan diskonto, dan yang keempat, penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek. Nah, subjek pajak penghasilan ada 3, yaitu orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala. Dan yang kedua adalah harta warisan yang menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi kepada yang berhak. Dan yang ketiga adalah bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap. Nah, ada 4 fungsi pajak penghasilan, yaitu sebagai regulasi, fungsi anggaran, sebagai fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Materi selanjutnya adalah pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pengertian pajak daerah tadi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang pertama adalah pajak penghasilan jenis PPh. Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, yang kedua, pajak penghasilan jenis PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan pre-impor. Yang ketiga adalah pajak penghasilan jenis PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat adalah pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutama. Nah, ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari daerah asli ataupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Dan yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk membangun dan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas 2, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, yang pertama, pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang terakhir pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Nah, adapun pajak kabupaten dan kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi dan bangunan.
Selanjutnya adalah materi tentang pajak negara. Nah, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pajak pusat atau pajak negara dikelola oleh pemerintahan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contoh dari pajak negara adalah pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, bea materai, cukai, PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang melihat sifat objek dan melihat kondisi wajib pajak. Nah, untuk tarif pajak dari jenis pajak objektif ini mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, kriteria pajak objektif meliputi orang pribadi atau badan usaha yang memakai dan mengonsumsi barang kena pajak, pungutan yang berhubungan dengan ekspor dan impor, dan pungutan pajak atas kepemilikan barang mewah. Nah, contohnya adalah PPB dan pajak penjualan atas barang mewah atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya adalah pajak langsung. Nah, pajak langsung di sini adalah pungutan pajak yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dibebankan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, contohnya ada PPh, contohnya ada PBB, nah contohnya juga ada PKB. PPh adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang berpenghasilan dan pendapatan diterima dalam periode 1 tahun wajib pajak yang termasuk adalah individu yang memiliki penghasilan kena pajak serta badan usaha atau perusahaan yang memiliki izin usaha legal. Sedangkan PBB adalah pajakan pajak yang dibebankan atas bumi dan bangunan, dan PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau lebih. Perpajakan untuk UMKM. Nah, sebelum kita membahas perpajakan untuk UMKM, kita harus mengetahui apa sih UMKM ini. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Usaha ini merupakan jenis usaha bebas yang berdiri sendiri. Nah, ciri-cirinya adalah sumber daya manusia yang adalah masih tergolong dalam tingkat pendidikan yang relatif rendah. Modal diperoleh bukan dari bank atau kreditor. Usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas izin usaha, belum memiliki sistem manajemen keuangan yang lengkap. Manajemen dilakukan dengan sederhana mungkin. Usaha dilakukan dengan cakupan kecil dan memiliki karyawan yang berjumlah 5-20 orang dan belum memiliki kegiatan ekspor dan impor. Nah, ketentuan pajak UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Nah, besar tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset dengan syarat omset selama 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu 0,5% kali total omset selama 1 bulan. Nah, contohnya usaha Anda memiliki omset sebesar 50 juta. Pajak yang harus Anda bayar adalah 0,5% kali 50 juta sama dengan 250 ribu. Nah, ketentuan tambahan untuk dapat menggunakan tarif tersebut tadi adalah: pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% hanya dalam jangka waktu 7 bulan. Dan yang selanjutnya, wajib pajak badan seperti koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, yang terakhir adalah wajib pajak perseroan terbatas atau PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Itulah tadi pembahasan tentang materi perpajakan. Cukup sekian dan terima kasih.